Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk video kali ini kami akan membuat tugas makalah kami yang berjudul Akad Musyarakah. Sebelum itu perkenalkan, kami terdiri dari 6 orang yang dari kelompok 2, yaitu saya sendiri. Saya Betri Tua Panjaitan sebagai moderator, dan rekan saya ada Lindawati, dan yang kedua ada Nela Sari Sitorus, dan yang ketiga Angel Catherine Barutu, dan yang keempat ada Helmaria Esra Sihombing, dan yang keenam ada Ropilina Lumbangau. Latar belakang Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha, termasuk dalam kegiatan bisnis, walaupun direncanakan dengan baik. Setiap usaha memiliki risiko kegagalan karena faktor ketidakpastian merupakan sunatullah. Dalam menghadapi hal tersebut, konsep bagi asal menjadi prinsip mendasar ekonomi Islam yang menegakkan keadilan. Penetapan asal usaha di awal dianggap dapat memberatkan salah satu pihak sehingga melanggar aspek keadilan. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan akad musyarakah? 2. Apa saja jenis-jenis akad musyarakah? 3. Apa dasar syariat tentang akad musyarakah? 4. Bagaimana penetapan nisbah dalam akad musyarakah? 5. Bagaimana perlakuan akuntansi PSAK 106 dalam akad musyarakah? 6. Bagaimana ilustrasi akuntansi dalam akad musyarakah? Baiklah, di sini saya akan membaca isi dari pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian. PSAK 106 mengatur pengakuan pengukuran penyajian dan mengungkapkan transaksi masyarakat, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Kemudian jenis-jenis musyarakah. Yang pertama, jenis-jenis musyarakah syarikah amlak. Amlak jabar merupakan terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Contohnya itu adalah waris. Yang kedua, amlak ikhtiar. Perkongsian otomatis tetapi bebas, contohnya hadiah atau wasiat bersama. Kemudian jenis-jenis musyarakah syarikah ukut. Yang pertama ada inan. Inan merupakan bentuk perkongsian di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal atau pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Yang kedua, mufawadah, yaitu modal, pekerjaan, risiko, dan keuntungan harus sama. Yang ketiga, wuju adalah tanpa modal, hanya berdasarkan reputasi atau nama baik. Yang terakhir, abdan. Abdan adalah kerjasama tenaga atau pekerjaan, contoh penjahit dan Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar syariah akad musyarakah. Yang pertama, Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad musyarakah yaitu Quran Surah As-Sahat ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna qasiran minal khuluqa ila yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilum mahum, yang artinya dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua, hadis-hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad musyarakah adalah dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang berserikat kepada salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Yang ketiga, ijma. Berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum musyarakah yaitu boleh.
Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sejenisnya. Di sini saya akan menjelaskan pelakuan akuntansi PSAK 106 dalam akad musyarakah. Pelakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, yaitu ini biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan. Materi selanjutnya adalah ilustrasi akuntansi dalam akuntansi musyarakah. Pembiayaan musyarakah kas atau permanen dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud. Pembiayaan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Contoh kasus-kasusnya yaitu PT Muslim Syariah memberikan pembiayaan sebesar 100 juta, PT Prayoga memberikan 150 juta. Proyek ini berlangsung selama 3 bulan dengan nisbah 40% banding 60%. Hasil usaha proyek menghasilkan keuntungan sebesar 40 juta. Maka bagiannya pada Bank Muslim Syariah mendapatkan 40 juta dikali 40% adalah 16 juta. PT Prayoga mendapatkan 40 juta dikali 60% adalah 24 juta. Maka dari materi sebelumnya dapat disimpulkan yaitu musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Berdasarkan eksistensinya, musyarakah dapat dibagi menjadi dua akad syarikah, yaitu syarikah amlak dan syarikah ukut. Musyarakah juga dapat bekerjasama berdasarkan kontribusi dana investasi jenis akad musyarakah, dan ada dua yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Sekian dan terima kasih untuk video kali ini untuk presentasi kami. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.